Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Korik Nurilda dengan NIM 2015 10 2042. Saya di sini akan menjelaskan mengenai review materi saya, yaitu terkait analisis kelayakan usaha ternak. Analisis kelayakan usaha ternak digunakan untuk mengetahui dan mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis peternakan dengan melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Adapun tujuan dari analisis kelayakan usaha ternak, yang pertama yaitu meminimalkan risiko bisnis, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Dalam analisis kelayakan usaha ternak ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek teknis dan operasi, yang kedua aspek finansial, yang ketiga aspek sosial budaya, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, yang kelima aspek hukum atau yuridis, yang keenam aspek manajemen dan organisasi, yang ketujuh aspek lingkungan, dan yang kedelapan yaitu aspek ekonomi. Aspek kelayakan usaha, yang pertama aspek teknis dan operasi, yaitu digunakan untuk menganalisis unsur teknologi dan cara atau prosedur pada suatu usaha yang dijalankan. Misalnya yaitu suatu bisnis dapat dioperasikan karena tersedianya teknologi dan adanya penguasaan teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu aspek finansial, digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha atau bisnis dengan unsur keuangan atau finansial sebagai acuannya, misalnya dalam pengukuran BEP, RC rasio, dan BC rasio. Yang ketiga, aspek sosial budaya, digunakan untuk mengkaji pengaruh unsur adat istiadat, sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu usaha atau bisnis. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran, yaitu mengkaji peluang pasar yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Yang kelima, aspek yuridis atau hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan yang lain berkaitan dengan pendirian, pelaksanaan, pengelolaan, dan tata laksana suatu usaha. Yang keenam, aspek manajemen dan organisasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam mengelola dan menjalankan usaha, termasuk bidang administrasi dan manajemen tata laksana. Yang ketujuh yaitu aspek lingkungan, yaitu mempelajari aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi usaha ternak baik positif maupun negatif. Yang kedelapan yaitu aspek ekonomi, menganalisis manfaat secara ekonomi terhadap usaha yang dijalankan, khususnya masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha ternak atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal, baik kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis usaha ternak. Analisis SWOT dikembangkan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset Universitas Stanford pada tahun 1960 sampai 1970 dengan menggunakan data perusahaan Fortune sebanyak 500. Selanjutnya yaitu faktor analisis SWOT. Yang pertama yaitu S atau strength, yaitu berarti kekuatan, W weakness kelemahan, O opportunities peluang, T threats ancaman. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran, merupakan kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran atau outlet. Nah, ini merupakan struktur dari proses pemasaran. Itu dimulai dari kebutuhan yang diinginkan, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selebihnya baru dibuat produk dengan acuan yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Selanjutnya yaitu pertukaran, transaksi, dan hubungan. Kemudian yang dilakukan di dalam pasar. Selanjutnya yaitu terjadi pemasaran dan pemasar. Selanjutnya yaitu pemasaran sebagai kegiatan produktif. Yang pertama yaitu perencanaan produk dan seni dagang, yang kedua periklanan, yang ketiga promosi penjualan, keempat riset pemasaran, kelima pengendalian dan analisis penjualan, yang keenam peranggaran penjualan, 7 peramalan penjualan, 8 perencanaan saluran distribusi daerah dan kota, 9 pengendalian persediaan,
10 penjadwalan produksi, 11 distribusi fisik, dan yang terakhir yaitu manajemen organisasi. Selanjutnya yaitu jenis dan struktur pasar. Dibedakan dalam wujud dan ketersediaan barang. Yang pertama yaitu pasar konkret atau pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini merupakan gambaran dari pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya yaitu pasar abstrak atau digital marketing. Biasanya pasar abstrak ini dipasarkan secara online atau biasanya disebut dengan online shop. Selanjutnya yaitu jenis dan struktur pasar berdasarkan waktu yang terjadi. Yang pertama yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Selanjutnya yaitu jenis dan struktur pasar berdasarkan luas jangkauan, yaitu pasar daerah, yang kedua pasar lokal, pasar nasional, dan yang keempat pasar internasional. Kemudian jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Nah, ini merupakan gambaran dari pasar konsumsi dan pasar produksi, di mana dalam pasar konsumsi biasanya menjual yaitu bahan pangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hubungan dengan proses produksi, ada pasar output dan pasar input. Selanjutnya yaitu pasar berdasarkan struktur. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu monopoli dan monopsoni, yang kedua persaingan monopolistik, yang ketiga oligopoli dan oligopsoni. Nah, ini merupakan pengertian dari 3 macam pasar tersebut. Yang pertama pasar monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu, sedangkan pasar monopsoni dikuasai oleh satu pembeli untuk satu jenis barang tertentu atau output tidak mempunyai substitusi. Yang kedua, pasar monopolistik. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Dan pembeli juga bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja. Yang terakhir yaitu pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli hanya ada beberapa penjual, sedangkan pasar oligopsoni hanya ada beberapa pembeli. Yang terakhir yaitu sistem informasi pasar. Informasi pasar merupakan salah satu faktor produksi dalam suatu perusahaan dan merupakan kumpulan data tentang suatu hal, kejadian, dan transaksi di perekonomian pasar yang sudah dikelompokkan dan memiliki nilai dan makna bagi perusahaan untuk dapat melakukan bisnis. Selanjutnya, sistem informasi pasar merupakan suatu berita itu berupa data, fakta, maupun hasil analisa yang dapat mempengaruhi demand dan supply barang yang pada akhirnya mempengaruhi sistem harga. Contohnya yaitu berita gagal panen sehingga membuat harga menjadi naik. Selanjutnya yaitu tujuan informasi pasar. Tujuan dari informasi pasar yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari keputusan yang diambil yang dihubungkan dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.